Denny Siregar mengatakan bahwa Pak Muhammad Kece adalah karena ujung-ujungnya persoalan duit. Tapi saya bantah berkali-kali bahwa persoalan Pak Muhammad Kece bukan persoalan duit. Karena Pak Muhammad Kece sebelum dia masuk Kristen, dia sudah kaya. Saya bilang gitu. Saya berkali-kali mengatakan itu. Kenapa saya bilang dia sudah kaya? Dia sudah naik haji bersama dengan ibu istrinya Pak Muhammad Kece. Untuk naik haji itu kan nggak gampang. Pertama ngantri. Kedua adalah biaya cukup tinggi. Ini Pak Ralian, silakan. Wah, ini lawyer kita nih, Pak Ralian. Terima kasih Pak Polcang. Ya. Diberi kesempatan. Saya sebenarnya bukan pengacara atau kuasa hukum Ricky Johannes ya. Tapi saya pengacara dulu masuk di dalam tim 15 itu, tim advokasi Muhammad Kece. Karena nggak tahu bagaimana caranya terjadi miskomunikasi. Iya, miskomunikasi itu saya lihat ya sebetulnya ya. Ya, karena Yusuf Manipulu sendiri sebenarnya yang itu tadi yang kita sayangkan. Dia tidak mengkomunikasikan kepada kita kalau memang dia pakai kita, dia komunikasi baik-baik. Karena kita datang baik-baik, kita kasih KTA kita kasih bas kita, tapi tiba-tiba ya mungkin Pak Chang udah tahu lah itu ya. Lalu tiba-tiba dia bikinlah tim Avenger, jadi ada pengacara dalam pengacara. Jadi kita juga bingung juga nih waktu Pak Yusuf Manipulu melakukan itu. Dan Pak Yusuf Manipulu tidak punya etikat baik ketika memang dia enggak ini, ya dia bicara. Kalau pengacaranya itu biasa-biasa aja ya, kasus ini akan dianggap biasa-biasa aja. Ya. Jadi saya sudah mengatakan jauh hari ada satu hal dibangun litigasi dan non litigasi. Artinya litigasi dan litigasi itu kasus-kasus litigasi juga tidak bisa non litigasinya tidak diikutsertakan. Dia akan menjadi mainan yang harus bisa membangun kekuatan seperti itu. Nah, kalau ini ke depan saya nggak tahu apakah memang Pak Safruddin Ibrahim nanti akan bisa mengkoordinasi ini dan dia bisa cari kuasa-kuasa hukum itu, ya biarkan aja lah kuasa-kuasa hukum itu nggak usah dibatasin. Kalau memang ada 5.000 kuasa hukum silakan aja. Kalau memang persoalan uang itu kan nanti kan Tuhan yang akan bekerja di dalam segala masalah pendanaan. Kita nggak usah berpikir soal dana, atau takutnya begini lalu dibatasi. Justru kalau dengan kuasa hukumnya yang hanya sempit dikit seperti itu, akan menjadi apa? Tidak akan jadi greget itu hakim itu. Jadi itu yang perlu. Ke depan butuh juga non litigasinya ya, seperti kayak Pak Polcang yang hari ini bermain di media YouTube gini, dan juga teman-teman juga, ataupun dari berbagai surat kabar atau media online nanti ke depan, atau dengan seruan cinta damai kita maukan di pinggir-pinggir jalan dengan memberikan bunga, itu non litigasi yang kita lakukan. Gitu. Jadi saya akan fokus di sana aja Pak Polcang untuk membicarakan ini. Satu hal saya juga sudah dapat itu informasi bahwa istrinya Pak Muhammad Kece menarik kuasa hukumnya Pak Yusuf Manipulu dengan tulisan tangan dengan materai 10.000 kalau nggak salah. Ya sebetulnya nggak ngefek apa-apa juga, mau ditarik bunga nggak ngefek apa-apa, karena kan memang harusnya pakai C yang memberikan kuasa. Iya. Kalau itu hak prinsipal itu memang dari Pak Muhammad Kece. Jadi tanda tangan kuasa hukum yang prinsipal itu memang seharusnya Pak Muhammad Kece, tapi memang sampai sekarang kan kendalanya di Muhammad Kece adalah surat kuasa hukum. Nah, kalau surat kuasa hukum itu, saya anjurkan anjurkan juga memang ke depan nggak usah khawatir lah dan tidak usah membatasi siapapun dia kuasa-kuasa hukum yang mau datang, mungkin juga dari teman-teman kalangan Muslim yang nasionalis ikut membantu, tak ada persoalan di situ. Tapi kan nanti kalau dalam persidangan itu kan kita kan selektif siapa yang di dalam persidangan nanti yang ikut untuk mendampingi Pak Muhammad Kece. Karena jika kita tidak serius di langkah awal, maka ke langkah kedepannya kita akan
akan susah untuk mendapatkan hal itu, untuk pembelaan-pembelaan itu. Maka perlu sebuah pemikiran serius, perlu dalam soal litigasi dan non litigasi itu dibangun bersama-sama dengan kita. Nah, saya rasa ini belum terlambat untuk bisa dilakukan ke depan. Nah, kita berharap konsolidasi teman-teman dari kalangan YouTube Kristen juga, YouTube kebangsaan, untuk saling membangun bersama. Karena apa? Karena udah terbangun citra di kalangan teman-teman YouTube yang lain, itu seperti Denny Siregar mengatakan bahwa Pak Muhammad Kece adalah karena ujung-ujungnya persoalan duit. Tapi saya bantah berkali-kali bahwa persoalan Pak Muhammad Kece bukan persoalan duit. Karena Pak Muhammad Kece sebelum dia masuk Kristen, dia sudah kaya. Saya bilang gitu. Saya berkali-kali mengatakan itu. Kenapa saya bilang dia sudah kaya? Dia sudah naik haji bersama dengan ibu istrinya Pak Muhammad Kece. Untuk naik haji itu kan nggak gampang. Pertama ngantri. Kedua adalah biaya cukup tinggi. Nah, saya lihat dia sudah kaya, dia mengorbankan kekayaannya untuk dia percaya kepada Kristus. Jadi itu bukan persoalan uang, tapi adalah persoalan refleksi keimanan. Dan ke depan juga kita juga harus bisa meminta supaya kita juga melaporkan tentang Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa dia juga melakukan penistaan agama ya, dengan dia katakan itu kan, persoalan bahwa di salib ada jin kafir. Nah, ini kan dia harus kita juga meminta supaya Ustadz Abdul Somad bertanggung jawab dengan penghinaan. Dia melakukan penghinaan terhadap agama Kristen, terhadap yang mengatakan bahwa Kristus, Yesus di dalam salib ada jin kafir. Di mana ayat Al-Quran mengatakan itu? Sampai sekarang kan tidak ada ayat Al-Quran mengatakan bahwa ada jin kafir di dalam salib. Nah, itu dia sudah berdusta dan dia juga sudah menghina Al-Qurannya sendiri. Nah, kita ke depan itu. Kedua juga para ustadz kainama yang suka berbohong, itu juga harus kita juga lakukan juga, supaya ada hal-hal juga, mereka juga banyak melakukan fitnah pada kita. Nah, menurut saya mungkin ke depan kita harus bisa bersama-sama untuk membangun konsolidasi hukum maupun konsolidasi dalam dukungan kita pada Pak Muhammad Kece. Kita yakinkan Pak Muhammad Kece bahwa inilah salib yang harus dia pikul, dan dia tidak kita tinggalkan, dia tidak sendiri, tapi dia ada kawan-kawan bersama-sama untuk mendukung dia dan mensupport dia secara iman, mensupport dia secara pikiran, ataupun secara kasih, apapun itu. Nah, itu yang kita lakukan ke depan, supaya Pak Muhammad Kece juga bisa kuat dalam menghadapi apa yang dia hadapi sekarang ini. Mungkin itu aja Pak Ujang, sehingga betul ya. Jadi kita harus memposisikan bahwa menjadi YouTubers itu bukan pilihan KC buat cari uang, ya. Tapi itu adalah sebagai sarana untuk memberitakan, untuk menjawab Somad. Memang posisinya harus seperti itu. Cuman, tapi saya kira Pak Saifuddin juga, ini kan beliau kan juga nggak mau pakai banyak orang, tetapi saya kira untuk advisor dia butuh banyak masukan ya, saya kira ya. Dari dulu juga Pak Saifuddin orangnya tidak pernah nolak dan meremehkan orang ya, setahu saya. Jadi waktu kita nasihatin, kita datang ke Polda dulu, kita nasihatin, beliau terima dengan baik. Terus saya ada kasih masukan-masukan, dicatat sama beliau, dihubungi juga. Tapi kan sambil jalan, beliau sambil terus konsolidasi. Artinya beliau juga nggak sembarangan lah, ya, nggak akan sembarangan juga. Beliau juga ada ininya, tetapi tidak akan menolak, tidak akan terus blok semuanya, nggak begitu juga. Dan sekarang ini kan belum ada sinyal-sinyal apapun dari Pak Kece. Kalau Pak Kece lebih percaya Yusuf Manubulu bagaimana? Ya kan? Nah, kita kan juga harus mendengarkan Pak Kece. Yang penting dia harus merasa nyaman, supaya nanti jangan sampai kalau ada apa-apa dia nyalain kita. Ini sih gara-gara ini sih, ini gara-gara Yusuf Manubulu, ini gara-gara Saifuddin, ini gara-gara Paul. Jangan loh, ya kita mau tolong gitu kan. Nah, tapi yang memang kita khawatirkan, nanti belum lagi sidang, sudah minta maaf. Wah, itu udah repot kalau sudah begitu. Karena sudah kejadian beberapa kali. Di persekusi begitu, dikeruduk, di lobi, itu sudah lemah.
apalagi yang digeruduk ini keluarganya. Gitu. Ya itu Pak Paujang, makanya memang butuh dukungan secara ini. Kita juga harus berkomunikasi juga dengan keluarganya. Kalaupun kita memang percaya dengan Pak Yusuf Manipulu, ya kata Pak Paujang, ya nggak ada persoalan kan. Iya, jadi dan belum tentu jangan-jangan percaya sama Rudi Yohana. Arilia Indonesia. Namanya orang kok, ya kan, dia di tengah jalan, dia lagi berpikir apa, ada masuk apa-apa segala macam. Jadi kita juga jangan keeran juga, atau kita kecil hati juga jangan, atau jangan merasa gua nggak butuh, bukan masalah butuh nggak butuh. Saya pun nggak pernah dimintai tolong sama Pak Kacé, cuman kita kan namanya berempati, ya kan, kita kan menaruh empati kita, boleh dong kita mau bantu. Karena urusan Kece ini urusan kita semua, ya urusan kecuali kalau Kece tiba-tiba nyerah sebelum bertanding, wah itu ya sudah kita campakan saja kalau sudah begitu. Orang kalau sudah menyerah sebelum bertanding ya kita campakan saja, ngapain kita tungguin, ya kan? Tapi kalau dari informasinya dan dari track recordnya beliau dari mulai di Pengandaran beliau udah diuber-uber, namanya beliau ini ya bukan kacang-kacang ya, tapi mudah-mudahan kita nggak tahu kan hati orang, bahkan Tuhan saja tidak menuduh Yudas sampai di hari hanya baru Tuhan ngomong ya kamu itulah baru nuduh Yudas kan, sebelum hari hanya pun Tuhan Yesus tidak pernah menuduh Yudas pengkhianatnya, ya kan? Kita berharap seperti itu, jangan sampai juga terjadi kayak Pak Pendeta Markus dulu kan, almarhum kan. Iya, Ali Markus itu kan dikutuk ditinggal. Ali Markus itu kan saya juga sempat melihat itu agak saya nggak percaya lagi sama Pak Ali Markus kan. Tahu-taunya dia akan kasih tahu kesaksian lagi bagaimana ketika dia diancam anak istrinya mau dibunuh itu kan. Makanya, dan tidak ada satupun gereja mendampingi beliau. Ya itu juga. Jadi kita juga memang berharap. Jadi jangan sampai. Itulah sebabnya yang Kece ini kita langsung push terus supaya Kece tahu bahwa dia nggak sendirian. Iya. Itu yang kita maksud. Semestinya sih kita juga Pak Paujang dan juga Pak Yusuf Manipulu juga berpikirnya harusnya dia lihat harus juga melihat kita juga secara positif thinking. Ini adalah membangun kebersamaan. Membangun namanya beliau belum siap dikritik ya, belum siap terima dikritik, atau beliau sedang panik juga, ya kan? Jadi biar jangan kebanyakan ini jadi panik nih jadinya, bisa jadi atau apapun. Tapi kalau saya tetap berpikir Yusuf Manipulu ini, saya tidak kenal beliau secara pribadi banget ya, tetapi so far ya selama ini sih ya dia beres-beres saja ya, nggak aneh-aneh lah. Jadi buat saya sih percaya ya, saya nggak setuju kalau ada orang bilang Yusuf Manipulu apa ular beludak apa segala, saya nggak percaya ya, karena nggak usah lah orang YouTube, jangan munafik lah, YouTubers itu sebagian 90% itu cari duit kok, kecuali Amin Wijaya. Kalau saya bilang Pak Yusuf, bentar kasih ngomong dulu, coba juga dengar ngomongannya. Ya. Kalau saya juga begini Pak Paujang. Sampai sekarang saya tidak pernah mengatakan Pak Yusuf Manipulu itu cari duit, ya kan? Hampir saya katakan, dia tidak memiliki etika. Dia tidak memiliki etika dan sopan santun terhadap orang-orang yang dia undang. Tiba-tiba dia undang, dia bikin tim supaya tidak terjadi miskomunikasi dan misunderstanding. Nah, yang terjadi kan dua-dua ini, miskomunikasi dan misunderstanding. Akhirnya ya kita kecewa juga dengan Pak Yusuf Manipulu. Kurang bisa merangkul lah. Itulah kelemahan beliau, hanya itulah kurang bisa merangkul saya kira sih. Tapi saya tidak pernah dalam secara ini saya mengatakan persoalannya adalah ya ada secara menuduh dengan persoalan duit tidak. Tapi saya juga mengatakan demikian adalah hal etikanya aja yang kurang para pengacara. Padahal pengacara di situ Pak, nanti dulu Pak pengacara di situ tuh itu Pak Ebenezer Naibaho itu dulu pembela Forum Kedaulatan Maluku. Nah Pak Roy Roning dan Pak Kosma Rajakuku itu adalah kuasa hukum Tibo. Kalau Bapak tahu dalam peristiwa Tibo yang di dulu kasus Poso itu yang ada yang orang NTT yang dihukum mati. Nah kuasa hukumnya itu adalah
Pak Posma Raja Guguk dan juga Pak Roy Roni. Sebenarnya di antara itu, makanya kadang-kadang kita bertanya waktu itu, kok bisa orang-orang seperti ini, seperti enggak ini. Lalu Pak Darwin, Dr. Darwin Cagala, ini kan dulu waktu itu kan dia bekas militer ini sampai pensiunan kolonel. Dan dia juga dalam pendampingan hukum pada saat itu kasus Timur Timur. Jadi banyak pengalaman mereka di dalam persoalan-persoalan hukum dan juga konflik Timur Timur. Ini sebuah referensi untuk memperkaya kita ke depan bagaimana untuk pendampingan Pak Muhammad Kece. Nah, saya rasa mungkin disitulah yang saya juga kecewa ketika melihat persoalan ini. Jangan kecewa karena ini nampaknya hanya karena Pak Yusuf Manubulu kurang bisa merangkul semua orang. Saya kira hanya itu aja. Itu kan kelemahan orang boleh-boleh saja toh. Nah, saya kira beliau tidak bermaksud untuk jahat atau untuk berbisnis dengan kasus ini ya, karena suatu ketika beliau pun akan kena masalah kalau terjadi ya. Semua YouTubers bisa semua kena masalah dan kita pun harus bantu gitu loh, kita pun harus bantu ya. Mestinya itu Pak ya, kita perlu melakukan gotong royong ya, gotong royong. Jadi beliau itu hanya karena kurang bisa merangkul saja, kurang bisa merangkul, tapi saya kira sudah ada solusinya. Ya, terus dan kita sambil tunggu, ya kan? Kita sambil tunggu, dan juga tadi kita sudah bilangin di YouTube-nya Yusuf Manubulu, ya jangan kecil hati dan juga jangan merasa gimana juga. Muhammad Kece-nya belum bisa ditemuin nanti, ya kan? Dan pengacaranya yang dari Yusuf Manubulu juga bukan kaleng-kaleng juga, orang-orang bagus juga, gitu loh. Jadi kita, semua bagus, termasuk yang dari Rudy Yohanes pun, timnya Ralian juga bukan orang kaleng-kaleng juga. Semua, dan ini justru bagus ya, ini justru bagus, pengacara-pengacara yang baik-baik ini mau membantu. Ya, mestinya kan kita harus bergotong royong, Pak. Saling peduli. Kalau di dalam, oke. Amin Wijaya. Ya, mendinginkan suasana, jadi kita sama-sama saling merangkul. Nah, sekarang tugasnya Pak Roya, Pak Lawyer, carikan saya untuk bisa saya rangkul nih, siapa nih Pak Lawyer. Oke, itu di Alexis. Oke, lanjut dulu Pak Victor Mandayo, silakan. Pak Paul. Ya, Ibu Utiwati Mena, siapa tahu ini coba dicek dulu Pak. Bu Utiwati Mena, ya sambil tunggu silakan.